warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum mikrobiologi dasar dari acara 1 sampai acara 4. Untuk alat yang digunakan di sini ada tabung reaksi, kemudian jarum OC, cawan Petri, pipet, aluminium foil, bunsen dan kaki 3, Erlenmeyer, kertas, kapas, neraca analitik, dan kaca lup. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan, yang pertama ada kentang, susu, agar, ada dextrose, kemudian aquades, dan alkohol. Untuk pewarnaan gram sendiri, yang itu gram A ada kristal ungu, gram B lugol, gram C etanol, dan juga gram D safranin. Hai, perkenalkan saya Valandrus Warel. Saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk membebaskan alat-alat serta bahan-bahan dari segala macam bentuk kehidupan, termasuk mikroba maupun mikroorganisme. Sterilisasi sendiri biasanya dilakukan dengan 3 cara atau 3 metode yang utama, yaitu yang pertama ada secara fisik, secara kimia, dan mekanis atau filtrasi. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melakukan sterilisasi secara fisik, yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pada percobaan sterilisasi kali ini yaitu pertama ada kapas, lalu ada alkohol 70%, kemudian ada pipet, lalu ada cawan Petri, kemudian ada aluminium foil, dan terakhir ada kertas pembungkus. Sebelum kita melakukan sterilisasi kering, kita terlebih dahulu melakukan sterilisasi kimia dengan alkohol 70% pada tangan kita beserta pada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Tujuannya untuk mematikan atau menghilangkan mikroba yang berpotensi mengganggu hasil praktikum. Selanjutnya kita semprot meja kita dengan alkohol 70% untuk menghilangkan mikroba atau mikroorganisme juga. Kita lap dengan tisu. Sebelum kita menyemprot cawan Petri dengan alkohol 70%, pertama-tama kita buka terlebih dahulu tutup dan wadah dari cawan Petri. Kita lap dengan tisu. Kita pastikan tisu yang kita gunakan untuk melap ini sudah steril ya. Kita lakukan hal yang sama pada semua cawan Petri. Kemudian kita semprot pipet dengan alkohol 70% bagian luarnya saja, lalu kita lap dengan tisu. Kita lakukan yang sama pada pipet yang kedua. Setelah kita melakukan sterilisasi kimia,
Kita lakukan pembungkusan pada alat yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada calon baterai, kita bungkus dengan kertas bungkus yang telah kita siapkan. Kita bungkus rapat-rapat dan kita pastikan tidak ada celah ataupun lubang yang tersisa. Hal itu untuk mencegah mikroba atau mikroorganisme masuk melalui udara. Selanjutnya, sebelum kita bungkus pipet, kita sumbat terlebih dahulu lubang ujung pipet dengan kapas yang telah kita siapkan, bertujuan untuk menutupi celah atau lubang sehingga mikroba atau mikroorganisme tidak dapat masuk. Kemudian kita bungkus pipet dengan kertas bungkus yang telah kita siapkan. Pembungkusan pada pipet sedikit berbeda dengan calon baterai. Kita bungkus pipet dengan menggulingkan pipet dari ujung kertas pembungkus ke ujung yang lainnya. Kita gulingkan perlahan. Kita pastikan bahwa seluruh tubuh pipet telah terbungkus. Dan kita pastikan juga bahwa kerapatan yang kita bungkus ini tidak ada celah, yaitu kita lakukan penekukan pada tiap-tiap ujung kertas bungkus yang masih tersisa supaya tidak ada lubang atau celah yang masih tersisa. Untuk lebih rapatnya kita bisa solasi dengan solatip. Setelah kita bungkus kedua pipet dan calon baterai yang akan kita gunakan, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam oven. Terlebih dahulu kita set dulu ovennya, suhunya 170 derajat Celcius. Seperti yang kalian lihat sudah 170 derajat Celcius. Kemudian kita buka ovennya. Kita tinggal masukin aja calon baterai dan pipetnya yang akan kita gunakan, yang sudah kita bungkus. Saat masukkan ke dalam oven, kalian harus pakai sandal ya, supaya kalian tidak kesetrum karena membutuhkan bahan isolator. Kemudian kita tutup ovennya. Kita tunggu selama 1 jam. Pada bagian ini saya akan mempraktekkan cara membuat medium. Medium yang kita buatkan adalah potato dextro agar atau PDA. Bahan yang digunakan ada kentang yang sudah dipotong dadu, terus ada agar, lalu juga ada dextrose. Nah, untuk alatnya sendiri yang kita gunakan ada kompor, ada panci, timbangan analitik, Erlenmeyer, dan pisau. Tahap pertama, kita harus menyalakan kompor terlebih dahulu dan apinya dikecilkan ya teman-teman. Selanjutnya, ketika api sudah dikecilkan, masukkan potongan-potongan kentang ke dalam panci. Setelah dirasa sudah matang, kita matikan api kompor. Selanjutnya, gunakan tisu ya teman-teman untuk mengangkat panci supaya tidak terkena panas. Saring sari-sari kentang di atas kain dan ditunggu sehingga semuanya keluar ya. Lalu diperas dan diambil sari-sari kentangnya. Selanjutnya, kita memasukkan ketiga bahan-bahan tadi ke dalam Erlenmeyer. Yang pertama ada sari-sari kentang yang telah direbus ya teman-teman. Lalu yang kedua ada dextrose. Dan yang ketiga kita masukkan ada agar. Nah, setelah itu kita persiapan untuk dimasukkan atau diletakkan di atas magnetic steeler. Masukkan klip ke dalam Erlenmeyer ya teman-teman untuk proses peletakannya di atas magnetic steeler untuk menjadi homogenisasi larutan.
Tahap selanjutnya adalah sterilisasi basah pada medium dan larutan pengencer. Tahap pertama yang kalian lakukan adalah menyemprotkan tangan kalian dengan menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya, yaitu masukkan Aquades ke dalam tabung pengencer sebesar 9 ml. Selanjutnya, menyumbat kedua tabung tersebut dengan menggunakan kapas yang dibungkus dengan aluminium foil hingga rapat tanpa celah udara. Sehingga selanjutnya adalah kita memasukkan kedua bahan tersebut ke dalam autoclave. Cara kerja autoclave ada beberapa bagian, seperti berikut ini ya teman-teman. Di dalam sini ada sebuah tabung. Nah, tabung itu harus diperhatikan. Pengisian airnya harus pas atau di atas tabung itu, supaya bisa merebus dan memberikan uap air untuk sterilisasi basah. Nah, tahap pertama yang kita lakukan adalah memasukkan pancinya terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan kedua tabung yang berisi Erlenmeyer medium dan tabung pengencer di tabung reaksi. Selanjutnya, kita tutup menggunakan penutup autoclave. Nah, di sini ada bagian yang penting nih. Nah, di situ ada pipa. Pipa ini untuk jalannya penguapan di dalam autoclave. Nah, pertama dipaskan ya teman-teman. Nah, untuk menutupnya pun kita pelan-pelan juga. Untuk pengunciannya sendiri harus diperhatikan. Kalau kalian mulai dari sini, nah, berarti kalian harus menutupnya selanjutnya di seberang pada yang pertama. Tidak boleh di samping kiri atau kanannya. Selanjutnya, autoclave kita nyalakan ya teman-teman dengan memutar tombol on. Nah, perhatikan pada indikator. Perhitungan dimulai ketika anak panah menunjuk kepada warna indikator hijau dengan waktu mulai 15 menit. Nah, sebelum kita melanjutkan ke percobaan selanjutnya, kita ambil terlebih dahulu tabung reaksi yang tadi sudah dimasukkan ke dalam autoclave. Larutan pengencer merupakan larutan yang digunakan untuk mengencerkan sampel dan biasanya mengandung buffer untuk menjaga keseimbangan ion dari mikroba. Nah, pada metode pencawanan, pembuatan larutan pengencer sangat penting dilakukan sehingga biakan mikroba dapat dikendalikan dan dapat diamati. Nah, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu yang pertama adalah pipet pump, kemudian gelas ukur, kemudian yang ketiga susu, dan yang terakhir yaitu adalah tabung reaksi. Langkah pertama yaitu kita mengambil sampel yaitu susu sebanyak 1 ml menggunakan pipet pump. Nah, setelah itu kita masukkan sampel tadi ke dalam tabung reaksi yang berlabelkan 10⁻⁻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 ⁻
Nah, setelah itu kita homogenkan terlebih dahulu agar air dan juga sampel dapat menyatu. Setelah itu, kita ambil kembali sampel pada tabung reaksi 10 pangkat min 1 sebanyak 1 mili. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabung reaksi 10 pangkat min 2. Dan kita melakukan langkah tersebut sampai tabung reaksi 10 pangkat min 6. Nah, teman-teman,
Setelah pengenceran, step selanjutnya kita akan melakukan pencawanan. Pencawanan dilakukan pada sampel 3 pengenceran terakhir, yaitu 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 4. Nah, pertama-tama kita tuangkan medium yang telah dibuat sebelumnya ke cawan Petri. Penuangannya dilakukan dengan tidak membuka cawan terlalu lebar, sedikit saja seperti ini, lalu didekatkan ke bunsen supaya tidak terkontaminasi. Nah, penuangannya seperti ini, pelan-pelan aja. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Setelah itu, mediumnya diratakan dengan membentuk angka 8, seperti ini. Kemudian, kita ambil sampelnya pada pengenceran 10 pangkat min 4 sebanyak 1 mili. Menggunakan pipet volume. Lalu kita masukkan ke cawan seperti tadi, dibuka sedikit saja dan didekatkan di bunsen seperti ini. Kemudian diratakan dengan membentuk angka 8 seperti tadi sampai sampelnya memadat. Nah, seperti itu. Setelah memadat, cawannya tadi dibungkus dengan kertas pembungkus dengan posisi terbalik ya teman-teman. Nah, cara bungkusnya seperti itu. Pastikan nggak ada ruangan yang terbuka, harus tertutup rapat. Kemudian selanjutnya kita akan masukin ke inkubator. Nah, ini inkubatornya, tinggal dimasukin aja. Jangan lupa posisinya kebalik ya teman-teman.